warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan wawancara dengan Bapak Zaki. Beliau adalah guru di SDIT Islamic School Padang. Saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan hebat saya. Perkenalkan, nama saya Friska Gusdinawati. Yang kedua ada Sofia, yang ketiga ada Febri, yang terakhir ada Fauzil. Kami akan melakukan wawancara dengan Bapak Zaki tentang pentingnya penerapan adab remaja pada zaman sekarang ini atau di era modern. Pertanyaan pertama yang akan dilakukan oleh Fauzil. Kepada Fauzil, dipersilakan. Baiklah, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana pendapat Bapak tentang adab anak zaman sekarang ini? Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Baik, adik-adik mahasiswa, bicara tentang adab tentu cakupannya luas. Nah, kalau kita melihat zaman sekarang, nah tentu kita harus melihat dulu sampelnya dari mana. Dia setiap tempat, setiap daerah, setiap negara tentu berbeda-beda ya. Untuk kita melihat dari secara umum adab. Nah, bicara masalah adab tentu tidak terlepas dari mana sikap, etika atau attitude yang harus kita lihat. Ya. Yang pertama, ketika kita berbicara adab, bagaimana adab anak zaman sekarang? Ya. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang baik pun banyak, yang tidak baik pun juga banyak. Nah, namun pada kenyataannya sekarang, memang kita lihat khususnya di negara kita ini sedang krisis tentang adab itu. Nah, ini kita lihat anak-anak sekarang mereka tidak sopan baik kepada teman sebaya, apalagi kepada orang yang lebih tua dari mereka. Faktor itu, penyebab terjadi faktor tersebut banyak. Pertama, pola hidup, pengaruh dari gadget. Ya. Kemudian mereka mencontoh kepada film-film atau biasanya terpengaruh dengan video-video yang mereka meniru yang itu pada dasarnya tidak baik. Ya. Kemudian yang ketiga itu dari keluarga mereka sendiri. Mungkin keseharian dari keluarga atau dari orang tua mengajarkan hal-hal yang kurang baik. Nah, itu banyak faktor ya. Dan termasuklah berteman dengan siapa. Faktor paling terbesar itu adab adalah dengan siapa mereka berteman. Ya. Nah, kalau dilihat, karena Bapak sekarang kan sedang berada di lingkungan sekolah dasar. Kebetulan Bapak sudah 5 tahun menjadi kepala sekolah di sini. Tentu sudah sedikit banyak tahu bagaimana perkembangan adab-adab anak zaman sekarang. Nah, memang salah satunya banyak yang Bapak alami di sini. Pertama itu gaya bicara mereka. Kalau kita di Minang itu kan tahu katonan ampe. Ya. Tahu ya? Ya. Nah, itu silakan katonan ampe ada mandaki, Mandata, murun, Mandirian, mandata, dan maliriang. Dan 4 fungsi itu di Minang sejalanlah dengan norma-norma agama. Sedangkan agama kita mengajarkan untuk saling menghargai kepada siapapun, baik yang kecil, yang besar, yang sama besar sama kita, ataupun terhadap orang siapapun yang ada gitu kan. Intinya kita diajarkan. Nah, di sekolah, kalau sekolah yang sudah Bapak naungi selama 5 tahun, fokus kami memang ke adab, ya, ke adab. Jadi adab-adab di sekolah itu memang kami ajarkan kepada mereka. Dan
alhamdulillah kalau di lingkungan sekolah kami Bapak selalu menyampaikan ke anak-anak perihal adab dan akhlak mereka. Tapi kalau di lingkungan sekitar sekolah memang luar biasa. Bapak telah menemukan ada anak yang umur 9 tahun sampai rentang 15 tahun sudah ada yang merokok, kemudian minum minuman keras, sampai Bapak menemukan pergaulan bebas, dan itu sudah sering terjadi. Itulah zaman sekarang yang paling banyak itu memang terjadi pada anak-anak. Kenapa? Karena faktor apa yang mereka lihat. Orang merokok, mereka merokok, ingin rasa ingin tahu itu tinggi. Jadi mereka mencontohlah kepada anak. Itu banyak terjadi. Terutama yang berada di kampung sekitar sini banyak. Umur 9 sampai rentang 15 atau 17 itu luar biasa. Bahkan setiap hari Sabtu itu tawuran, larinya ke sini. Yang tawuran itu anak-anak kelas 3 SD, 4 SD bawa parang. Nah, itu luar biasa kan. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Mungkin itu untuk pembukaan pertama kita ya. Baiklah, itu tadi pendapat Bapak tentang adab zaman sekarang ini. Cukup jelas penjelasannya dan juga cukup bisa dipahami dan dimengerti. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Friska. Baiklah, pertanyaan kedua yang akan ditanyakan oleh Febri. Kepada Febri dipersilakan. Ya. Baik Bapak, menurut Bapak apa saja penyebab dari kurangnya adab ini pada zaman sekarang sih Pak? Iya, baik. Penyebabnya itu banyak ya. Kalau kita lihat penyebab itu memang perkembangan zaman yang mempengaruhi. Iya. Kalau mungkin dulu kita melihat orang-orang dulu menghargai bagaimana saling menghargai satu sama lain ya. Kita lihat orang-orang dulu sangat menjunjung tinggi bagaimana mereka saling menghargai satu sama lain. Nah, kalau itu dulu kita pernah mendengar orang-orang tua kalau lewat dulu permisi dulu, atau dia permisi Pak, Ibu, saling tegur sapa itu luar biasa ya. Tapi itu sekarang yang nilai-nilai itu yang udah berkurang. Nah, sebab itu salah satunya ya, ada beberapa ya. Yang pertama faktor yang mempengaruhi itu pertama lingkungannya. Kenapa lingkungan? Ya, tentu di mana mereka tempat tinggal, kebiasaan. Dalam hadis itu sudah disebutkan kan, kalau orang yang berteman dengan tukang parfum, maka dia nanti akan ke bawah wanginya. Tapi kalau orang berteman dengan pandai besi, akan kenalah cipratan-cipratan kotoran besinya. Maksudnya apa? Di mana dia berdiri, dia akan dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan itu baik atau buruk? Coba kita bayangkan, dia tinggal di lingkungan orang yang sarang situ ada narkoba, tentu akan berpengaruh sedikit banyaknya. Sehebat apapun kita, kalau lingkungan tidak baik, tidak akan bisa kita menyelesaikan, kecuali adik punya kemampuan. Tapi sebaliknya, kalau lingkungan kita seperti lingkungan yang berada di sekitar orang-orang yang berpendidikan, tentu akan terbawa dengan orang-orang yang berpendidikan. Faktor yang paling utama itu adalah lingkungan. Kedua, faktor itu adalah gadget. Ya, gadget itu kita lihat betapa banyak sekarang konten kreator yang tidak mendidik, meniru hal yang tidak baik, apalagi konten kreator yang arahnya kurang baik, itu sangat banyak. Nah, itulah yang menjadi tontonan sehari-hari mereka tanpa ada batasannya. Yang mereka meniru tentu, oh kayaknya ini keren lah, padahal secara adab dan etika itu sangat tidak boleh ya. Contohnya apa? Cara bahasa. Sekarang udah biasa kan orang nyebut, mohon maaf ya, anjir, iya kan? Iya kan? Iya. Tanpa disadari udah menjadi bahasa sehari-hari kayak gitu. Anjir. Padahal kan konotasi awalnya kan itu ada sebuah nama hewan ya kan? Ya. Anjir. Atau biasanya ada kata-kata apa lagi ya yang biasa. Pokoknya banyak gitu. Yang bahasa-bahasa konten kreator yang itu sebenarnya tidak baik. Bahasa yang kurang baik untuk dibicarakan.
Kemudian yang ketiga, ya masih dengan gadget ini, kita lihat bagaimana pola mereka terhadap berteman, cara bertemannya. Tahu kalau kita lihat cara mereka berbaur, campur baur antara laki-laki dan perempuan, pegang-pegangan, seperti kalau di kalangan kreator mereka biasa memegang tangan perempuan, mereka berbiasa cipika-cipiki atau berpelukan. Dalam film-film kan banyak seperti itu. Kita kan lihatnya dalam konteks digitalisasi ya. Nah, termasuklah di dalam konten kreator itu banyak positifnya, banyak juga negatifnya. Nah, kemudian yang terakhir faktor keluarga. Ya, faktor keluarga itu adalah pengaruh utama. Soal keluarga itu merupakan fondasinya. Dalam agama itu ada hadisnya, mungkin ada yang tahu ya. Seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Siapa yang mempengaruhi buruk baiknya adalah orang tuanya, yang menjadikan ia menjadi seorang Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Itu dasar pokok. Nah, ketika orang tua mengajarkan kepada kebaikan, anaknya diajar kelembutan, sopan santun, otomatis anaknya akan meniru orang tuanya kan? Iya. Karena yang sering bertemu di rumah itu siapa? Orang tua atau orang lain? Orang tua. Nah, yang dicontoh itu orang tua atau orang lain? Orang tua. Nah, tentu orang tualah yang menjadi contoh. Nah, ketika orang tua yang tidak bisa menjadikan contoh kepada anaknya yang baik atau sering mendapatkan kekerasan, dalam doktrin anak itu kekerasan itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Oh, ayah saya saja suka marah-marah, berarti boleh ya marah ini kepada orang? Kan itu boleh ya. Nah, itu kan adab dan etika. Jadi banyak lagi pengaruhnya. Tapi secara umum lingkungan, gadget, dan keluarga faktor utama. Ya, itu yang mungkin secara umumnya bisa kita sampaikan. Silakan lagi yang ingin bertanya. Pertanyaan ketiga yang akan disampaikan oleh Sofia, pada Sofia dipersilakan. Baik, Pak, pertanyaan yang ketiga yaitu kira-kira menurut Bapak apa sih solusi yang bisa untuk mengatasi anak pada zaman sekarang terhadapnya gitu? Ya, solusinya. Solusi yang ditawarkan itu banyak. Kalau bicara solusi ya, yang pertama batasi mereka dengan pergaulan bebas. Batasi mereka dengan lingkungan yang bebas lah ya. Maksudnya gini, kita harus menyeleksi seseorang anak itu dengan siapa dia berteman. Karena yang saya sampaikan tadi ya, batasi mereka dengan teman-teman yang buruk. Kita bukan membatasi berteman ya, ini beda konteks. Kita mencari solusinya, karena anak juga sedang kuliah. Di kuliah S3 itu dijelaskan problematika remaja zaman sekarang dan solusinya bagaimana. Yang pertama itu batasi mereka dengan hal-hal teman-teman yang buruk, yang mendapat membawa kejahatan dan adab-adab yang kurang baik. Kedua, batasi juga terhadap mereka itu gadget. Orang tua berperan penting di sini untuk mengawasi anak-anak, karena tidak semua hal yang ada di gadget itu bisa dilihat oleh anak. Tidak semua hal yang ada di handphone itu bisa diserap oleh anak-anak. Nah, yang ketiga, arahkan mereka kepada agama. Sekolahkan mereka kepada sekolah-sekolah yang berbau keislaman. Ya, contoh, sekarang kan anak mengelola sekolah, ya, anak-anak diajarkan setiap hari adab, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur, terus apa adabnya, berdoanya apa, kemudian masuk kamar mandi, apa adab di kamar mandi, masuk WC, apa ada kamar masuk WC, terus adab ketika bersalaman sama orang tua, sampai mereka kegiatan sehari-hari
kita ajarkan sampai dia bagaimana adab sebelum tidur. Ajarkan kepada anak-anak. Dan itu yang kita terapkan di sekolah. Ya. Salah satu poin pentingnya itu ajarkan kepada mereka adab-adab agar mereka paham. Oh, adab kepada lawan jenis ini seperti ini loh. Adab kepada orang tua itu seperti ini. Jadi ketika kita bertemu sama orang tua, adab kepada orang tua satu, satu menghormati mereka. Dua, berbicara lemah lembut kepada mereka. Tiga, apalagi misalnya tidak mengeraskan suara kepada mereka. Dengan kita ajarkan seperti itu kepada anak-anak, sedikit banyaknya pasti akan berpengaruh, ya kan? Anak adik-adik misalnya yang dulu belajar di SMA atau SMK mungkin tidak ada belajar tentang keislaman. Kalau di SK sekarang banyak tentang keislamannya. Ada istilahnya itu kalau forum-forum untuk di SK ini apa namanya, keislaman murojaah itu kalau hafalan. Ada kajian Islam namanya apa namanya? Tafsir. Pokoknya ya dekatkan mereka kepada agama, pahamkan mereka kepada agama. Sering-sering dia baca Quran, sering-sering dengar kajian, sering-sering mereka sholat. Sholat itulah adalah tiang utamanya. Karena dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tentu itu kan masalah adab, keji dan munkar. Itu kan akhlak dan sikap. Nah, kalau mereka sholat, ingatkan sholat dan ingatkan kepada mereka tentang ibadah, insya Allah mereka akan terjaga. Tapi sudah kalau sholatnya udah tidak ada sholat, mereka malas sholat, itu bisa dipastikan mereka tidak beradab. Kenapa? Kalau bagi Ustadz ya, bagi anak, kalau ada orang yang tidak sholat, mereka tidak beradab kepada siapa? Kepada Allah. Karena Ustadz, anak mengajarkan kepada anak-anak adab yang pertama itu adalah adab kepada Allah. Dalam Quran surah Luqman ayat 13 sampai 19, wa idh Luqman libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Apa yang diajarkan kepada anak pertama? Jangan menyekutukan Allah, syirik kepada Allah. Kemudian mengajarkan kepada anak-anak tentang sholat. Nah, kalau anak-anak sudah beradab kepada Allah, tahu mereka dengan Allah, dengan Tuhan mereka, mereka tidak akan meninggalkan sholat. Kalau sholat dah tinggal, Anda sudah bisa pastikan orang yang meninggalkan sholat itu dia tidak beradab kepada Allah. Kepada Allah saja dia berani tidak beradab, apalagi kepada manusia. Logika sederhananya seperti itu. Jadi itu adik-adik, pelajaran juga untuk kita semua. Kalau misalnya kita ingin beradab baik, punya adab dan akhlak yang baik, yang perhatikan pertama kita ibadah kita kepada Allah. Kalau ibadah kita tidak baik, maka seluruh apa yang kita kerjakan tidak akan baik. Kalau kita tinggalkan ibadah, niscaya binasalah kita semuanya. Ini bukan ceramah ya. Iya, Dah, silakan. Baiklah Bapak, terima kasih atas jawaban yang Bapak beri. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita bahwasanya adab itu sangat penting dalam kehidupan. Penyebabnya bisa dari keluarga, pergaulan bebas. Jadi kita harus memperhatikan teman. Jadi keluarga itu harus mengajarkan anaknya adab, hal positif yang dimulai dari sholat itu sangat perlu, karena yang sangat perlu itu adab kepada Allah. Terima kasih Bapak. Sudah cukup itu? Udah Pak. Mau jadikan jurnal? Iya Pak, insya Allah. Video ini yang akan kami tampilkan besok di kelas kalau boleh gitu Pak. Boleh. Kami tampilkan di kelas untuk menjadi referensi sekaligus buat jadi pelajaran buat kami Pak. Semua sebelum kita tutup ya, ini Iya. closing statement. Bukan closing ceremony, ini closing statement. Ya, adik-adik semuanya yang berada di lingkungan kampus dan pada seluruh yang ada yang melihat video ini, pesan
kami selaku pendidik di sekolah. Biasanya selalu ingatkan kepada siapapun yang kita kenal, terutama di lingkungan sekitar, bahwasanya adab dan akhlak itu adalah yang paling utama. Kenapa? Seseorang yang dikatakan beradab dan berakhlak akan dihargai oleh orang. Tapi ketika seseorang tidak beradab, etikanya kurang, akhlaknya kurang, tentu orang-orang akan menilai orang ini tidak beretika, tidak baik. Nah, hal yang perlu kita pelajari, hal yang perlu kita pahami bahwasanya adab yang paling utama itu adalah adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Orang yang mengenal Tuhannya, orang yang menghargai waktu sholatnya, orang yang menghargai bagaimana beribadahnya, dia akan berusaha sebaik mungkin menjaga itu. Allah saja ia ingatkan, sehingga Allah saja selalu ia ingat untuk melaksanakan sholat, berpuasa, dan lain-lainnya. Nah, kalau sudah baik ibadahnya sesuai dengan janji Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Akan tetapi, jika mereka tidak melaksanakan ibadahnya, itu sudah bisa dipastikan mereka tidak memiliki adab yang baik. Walaupun sebenarnya tampak oleh manusia seolah-olah mereka baik, baik bicaranya, baik tutur katanya. Tapi kalau dia tidak sholat, pasti di balik itu dia sudah ada terbesit dengan hal-hal yang negatif. Itu perlu ditanamkan dalam diri adik-adik semuanya, bahwasanya adab yang paling utama itu adalah adab kepada Tuhan, adab kepada Allah. Yang kedua, adab kepada orang tua. Orang tua itu adalah orang yang melahirkan kita, membesarkan kita, merawat kita dari kecil sampai besar. Ridho Rabbi, ridho Tuhan itu tergantung pada ridho orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Jadi ketika adab kita baik kepada orang tua, Allah juga ridho. Tapi kalau bisa adab kita tidak baik, Allah tidak akan ridho. Dua hal itu yang harus diperhatikan. Yang ketiga, ibadah dan muamalah. Muamalah kita kepada orang, jangan sampai kita menyakiti hati orang. Jangan kita sampai membuat orang itu tersinggung. Ya, kita hanya bisa menahan diri kita, tapi tidak bisa menahan orang lain. Pesan saya, kalau ada orang yang menyakiti kita, kita tidak usah membalas. Kenapa? Karena orang yang menyakiti kita itu suatu saat dia akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Kita lebih baik diam. Diam itu lebih selamat, ya. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita tidak bisa berkata dengan baik, lebih baik aw liyasmut. Apa itu aw liyasmut? Lebih baik diam. Ya. Diam itu lebih berharga daripada banyak omong, menyakiti orang, dan mereka nanti bisa terjadi permusuhan. Baik, demikian. Terima kasih banyak adik-adik semuanya yang telah datang ke sekolah. Ya, mudah-mudahan ini sebuah pembelajaran bagi kita, bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk adik-adik semuanya. Belajarlah dengan baik, terus tuntut ilmu seperti yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, yang menempuh suatu jalan, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dan adik-adik sekarang yang sebagai mahasiswa rajin-rajin menuntut ilmu, baik ilmu dunia fil akhirah, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Demikian. Terima kasih banyak, mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik nanti ya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda. Ayo, astagfirullah. Lupa potong satu.